Iya, Yuk, gimana mulai nih yuk. Bu? Mau dimulai? Kita mulai aja lah. Seberapa pun, Ya, ya masih lebih bersyukur dibandingin Stefanus 7. Stefanus 7 cuma berdua. Ketua lingkungan dan pemandu. Nangis kan? Aduh, bener-bener deh. Ya udah, kita mulai aja deh. dimulai aja, Bu Farida. Iyalah. Baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam, Bu. Pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga dengan tema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Marilah kita mengawali pertemuan pada hari ini dengan lagu pembuka yang akan ditayangkan oleh Pak Wi. Nggak mau. Nggak mau. Bisa, Bu Farida. Bentar, Pak. Nggak mau keluar. Mau share screen kan? Ini ke sini.
Sudah keluar, Pak? Udah keluar, Bu. Udah, baru judulnya. Iya. Silakan Bu Siska baca sebentar ya. Nah, Tapi belum. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, kemunculan virus COVID-19 dengan segala variannya membuat orang bertanya akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Apakah semuanya ini adalah kehendak Tuhan? Di manakah kasih yang luar biasa kepada umatnya sebagaimana yang selalu dijanjikannya? Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Melalui pertemuan ini, kita akan mendalami bersama tentang Allah yang hadir dalam segala zaman, termasuk di tengah situasi yang sedang kita alami sekarang. Kita diajak untuk melihat kasih Allah yang tetap menyertai kita dalam masa sulit ini. Ia hadir dalam dan melalui berbagai cara, termasuk dalam bentuk solidaritas yang terbangun di antara kita. Mari kita memulai pertemuan ini dengan menaikkan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini kita akan mendalami perikop dari kitab Hosea, yakni Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Dalam perikop ini terungkap bahwa kasih setia Allah itu selalu ada seperti fajar dan seperti hujan yang mengairi dan menyegarkan bumi. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari dan melihat kembali kasih Allah yang tetap menyertai kita dalam situasi pandemi ini. Kesetiaan Allah yang selalu menyertai dan menolong kita ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk saling menolong satu sama lain. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, kami bersyukur atas kerelaan Putra-Mu untuk turun ke tengah dunia dan tinggal di antara kami. Ia menjadi bukti kesetiaan kasih-Mu yang tidak terhingga kepada kami. Semoga kami tetap merasakan kehadiran dan kasih-Mu itu di dalam perjuangan hidup kami. Mampukanlah kami agar dapat membagikan kasih yang kami terima itu kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami persilahkan Ibu Faridah Halim untuk menyampaikan. Ya, selamat malam Bapak Ibu terkasih. Malam hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga yang dengan tema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Di mana bacaan pada malam hari ini diambil dari kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Saya coba bacakan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar
Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Allah, sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Materi pertemuan ketiga ini membahas tentang Nabi Hosea. Kitab Nabi Hosea termasuk salah satu dari 12 nabi kecil. Disebut kecil bukan karena perannya yang kecil atau kurang penting, tetapi dilihat dari banyaknya tulisan. Karena tulisan kitab Nabi Hosea hanya terdiri dari 14 bab. Sedangkan nabi-nabi besar seperti Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, dan Daniel memiliki bab yang lebih banyak. Dan nama Hosea itu sendiri artinya Tuhan adalah keselamatan. Hosea berasal dari wilayah utara dan berkarya di kerajaan utara sejaman dengan Nabi Amos, di mana pertemuan pertama dan kedua kita membahas dari kitab Nabi Amos. Tema utama dari pewartaan Nabi Hosea adalah mengisahkan cinta kasih Allah dan pengkhianatan manusia atas cinta Allah tersebut. Perkawinan dengan Gomer, seorang pelacur, merupakan simbol dari upaya Tuhan memanggil kembali Israel yang tidak setia. Ketidaksetiaan manusia dilambangkan seperti Gomer yang sering berpaling dan tidak setia terhadap Hosea suaminya. Gomer tetap melakukan persundalannya dengan pria-pria lain. Dia lakukan itu sebagai pelacur bakti yang dia adakan untuk persembahan kepada para dewa-dewa. Walaupun sudah menikah, dia tetap tidak setia. Dia tetap kembali kepada panggilan hatinya sebagai seorang pelacur. Ini sebenarnya merupakan gambaran umat Allah yang tidak setia kepada Allah. Kita sudah diangkat sebagai umatnya, walaupun kita tidak layak, kita berdosa, tetapi tetap saja menyembah dewa-dewi. Sekarang kita masuk ke penafsiran teks. Karena bulan kitab suci, jadi sedikit kita belajar tentang kitab suci. Jadi apa yang sudah kita bacakan, kita memahami sedikit. Karena kalau mau lebih dalam, kita harus belajar teologinya kitab suci. Begitu. Nah, mungkin ini jadi sepi karena takut ya membahas kitab suci. Nah, di sini saya coba menafsirkan bagian yang pertama dari bab 6 ayat 1 sampai dengan 3. Tadi kan kita sudah baca ayat pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Itu di mana Hosea mengajak untuk berbalik kepada Tuhan. Sebab dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ada dua tindakan Allah. Mana tadi saya tulis saya memberikan tulisan yang lebih tebal ya, menerkam
dan menyembuhkan, memukul dan membalut. Ini ada dua tindakan Allah yang berturut-turut yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu melakukan tindakan pemulihan setelah memberi pelajaran, setelah menerkam, menyembuhkan, memukul, membalut. Ya, jadi Tuhan itu seperti seorang bapak ketika memberi pelajaran demi kebaikan, seperti seorang seorang ayah ya pada anaknya. Dari keruntuhan yang membangkitkan hal baru, Tuhan bertindak, maka tidak ada kerusakan yang tidak ada kerusakan yang tidak membawa pemulihan. Dengan mengemukakan tindakan Tuhan, Hosea mengajak umat untuk bertobat. Mereka perlu bertobat dari pemahaman keliru bahwa Tuhan hanya menyebabkan keruntuhan. Sesungguhnya Tuhan yang membangun kembali, setelah menghajar, Tuhan pula yang membalut dan menyembuhkan. Dan di ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Penyebutan 2 hari atau sesudah 2 hari menyimpulkan waktu yang singkat. Pada waktu ketiga, Ia akan membangkitkan mereka kembali. Waktu di mana Tuhan menghajar dan menyembuhkan adalah waktu yang singkat. Ini merupakan satu perumpamaan ya, gambaran ketika Tuhan menerkam dan menyembuhkan, memukul dan membalut, itu diibaratkan hanya 2 hari. Dan pada hari ketiga Tuhan akan membangkitkan. Tuhan akan menyembuhkan. Lalu mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Di ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea menghadirkan 2 perumpamaan untuk menggambarkan kesetiaan Tuhan, yaitu fajar yang muncul, ya, yang pasti muncul di pagi hari, dan hujan yang selalu turun ke bumi memberikan kehidupan. Di sini ada Allah yang menyembuhkan. Tadi dari bacaan yang tadi yang memukul, meruntuhkan, ya, menerkam, menyembuhkan, memukul dan membalut. Ini ada poin-poinnya adalah Allah yang menyembuhkan. Dan dari kitab Nabi Yeremia 1 bab 10 yang bunyinya, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi Nabi Yeremia pun menguatkan nubuatan dari Allah, ya, nubuatan dari Nabi Hosea yang wartakan, begitu juga dari kitab Nabi Yeremia, dia menubuatkan hal yang sama, kalau Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Jadi dalam konteks ini, segala penderitaan bisa dibaca sebagai cara Allah untuk menyadarkan manusia agar manusia bertobat. Tidak ada penderitaan yang terjadi begitu saja tanpa meninggalkan pesan. Penderitaan juga adalah rahmat untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Allah sanggup menyembuhkan, dan penyembuhan yang dimaksud di sini bukan hanya fisik, namun terutama penyembuhan rohani, yaitu pertobatan. Orang yang percaya pada Tuhan akan selalu menemukan kasih setianya yang membangkitkan harapan dan memberikan kehidupan.
Untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, salah satu sikap dasar Allah adalah kasih setianya yang tetap terhadap umatnya, seperti fajar yang pasti muncul dan hujan yang turun ke bumi memberikan kehidupan. Dan poin ini pun dikuatkan dari Santa Teresa dari Avila, yaitu seorang biarawati Karmel, yang menyerukan untuk orang yang mengenal Allah dengan baik akan lebih mudah juga melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah adalah mengasihi manusia. Bisa juga kita yang ambil bagian dalam pekerjaan Allah, yaitu pelayanan. Ya. Nah, di sini kita tidak hanya sekedar ambil bagian, kita pelayanan. Tetapi yang lebih utama, kita harus mengenal Allah dengan lebih baik. Kalau pertemuan pertama kita diajak untuk mencari Tuhan. Pertemuan kita kedua, kita mencari kebaikan dan meninggalkan yang jahat. Dan pertemuan yang ketiga, kita diajak untuk kita setia, ya. Karena kasih setianya Allah, kita harus mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dan untuk pekerjaan Allah, yaitu mengasihi manusia, dikuatkan juga dari 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Yang bunyinya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam Allah, Allah di dalam dia. Jadi hendaknya pengertian Allah adalah kasih, dan seruan dari Santa Teresa dari Avila menjadikan kita manusia baru dalam situasi pandemi ini. Kita lebih mengasihi Allah dengan menolong, mengasihi sesama sebagai wujud dari pekerjaan Allah itu sendiri. Nah, masuk ke penafsiran teks 4 sampai dengan 6. 4. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Nah, ada ungkapan dari Allah kepada keturunan Yusuf tentang apa yang akan diperbuatnya. Dengan melihat kasih setia manusia, umat pada umumnya, yaitu seperti kabut yang mudah lenyap dan seperti embun yang muncul sebentar lalu hilang. Kita walaupun bangun jam, Helen yang biasa bangun pagi-pagi ya, apakah masih bisa menemukan embun di taman itu? Ya, Helen? Ada kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya. Jadi tapi tidak tiap hari ya. Dan ini menggambarkan kesetiaan manusia yang mudah hilang, mudah lenyap, karena dia hanya tipis-tipis saja ya pengenalannya akan kasih setia Tuhan. Rupanya ini pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Hosea. Dan di ayat 5 yang dikatakan, sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Jadi ketika kita menjadikan hukum Allah sebagai terang dan kebenaran, sebagai jalan hidup kita, kita akan lepas, kita akan bebas. Ya, kita akan menjadi orang yang merdeka karena kita mengenal kasih setia Tuhan lebih dalam. Dan di ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia, bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Pengenalan akan Allah lebih dari kurban bakaran, karena kurban bakaran dibuat tanpa pengenalan akan Allah. Ini zaman
dulu ya, ketika orang yang menyembah dewa-dewi itu, dia memberikan kurban bakaran. Ya. Tetapi itu yang kurang disukai oleh Allah. Karena Allah mengharapkan kita sebagai umatnya tetap setia, kita selalu mencari Tuhan. Pendalaman teks, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel? Tadi dari ayat 1, 2, dan 5. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan selalu melakukan tindakan pemulihan, menerkam, menyembuhkan, memukul, membalut. Oleh karena itu, kita diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tadi saya katakan pertemuan pertama kita diajak mencari Tuhan, pertemuan kedua kita diajak untuk mencari yang baik dan menjauhkan yang jahat. Dan pendalaman teks yang bagian kedua, bagaimana kesetiaan Tuhan itu digambarkan dalam perikop ini. Ya, tadi diajak dilihat ayat ketiga, nanti Bapak Ibu bisa mendalami lagi setelah pertemuan ini besok, umpamanya membaca lagi kitab Nabi Hosea. Nah, di sini dijelaskan kesetiaan Tuhan pasti muncul seperti fajar, ya, bahkan seperti hujan yang mengairi bumi. Itu sudah pasti, ya, kesetiaan Tuhan yang digambarkan dalam perikop Nabi Hosea. Dan di poin ketiga, bagaimana gambaran kasih setia Efraim, yakni orang Israel, kepada Tuhan. Gambarannya seperti kabut, seperti embun yang cepat hilang. Ya, dia tidak setia, dia dangkal, dia tipis dan hanya sebentar saja, cepat menguap. Ya, tentunya kita sebagai umat Allah tidak ingin memiliki gambaran kasih setia seperti ini. Ya, apa yang lebih disukai oleh Tuhan? Kita lihat dari tadi ayat 6, yang disukai Tuhan adalah pengenalan Tuhan yang sungguh-sungguh. Bagaimana pengenalan Tuhan yang lebih sungguh? Kita awali dengan membaca kitab suci, supaya kita mengenal Tuhan dan mengenal kasih setianya. Sini ada pesan dan penerapan. Poin pertama, Tuhan selalu berbuat baik. Pemahaman dasar bahwa Tuhan itu penuh kasih setia dan selalu berupaya membalut dunia yang terluka. Maka kita pun diundang untuk meningkatkan solidaritas di antara kita, saling peduli dan mengasihi satu dengan yang lain. 2, perlunya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengenalan akan Tuhan yang penuh kasih setia diperlukan agar dapat semakin mencintai Tuhan dan memampukan kita menjadi pelaku firman. Pengenalan akan Tuhan bukan sekedar pengetahuan yang dipelajari, tetapi mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan yang kemudian kita mempraktekkannya dengan mengasihi kepada sesama. Nah, ini sekarang kita masuk kepada sharing. Nah, jadi sharing karena kita berlima, ya. Jadi saya minta Bapak Ibu boleh men-sharingkan apakah saya merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam masa pandemi ini. Boleh dijawab apa yang saya rasakan, ya. Apakah saya merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam masa pandemi ini? Apakah di zaman susah ini kita tetap
mendapat kasih Tuhan, ya. Seperti kita masih bisa tetap, umpamanya tiap hari kita bisa makan enak, ya. Begitu tiap hari kita masih, ya istilahnya kita nggak ada gangguan ya, gitu. Yang cukup berarti akibat dari pandemi. Ya. Itu udah satu contoh kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita. Boleh di-sharingkan, Bapak Ibu? Silakan di open mic-nya. Sorry. Atau nggak ada yang mengalami dan merasakan kasih setia Tuhan dalam masa pandemi ini? Saya mencoba Ada ya, dong, Bu. Bu. Ya, silakan. Kalau saya merasa bahwa saya mengalami kasih Tuhan di dalam masa pandemi. Jadi selama 2 tahun lebih, 2 tahun 7 bulan. ya 2 tahun 7 bulan, di mana kehidupan itu bisa tetap berjalan normal dan anak-anak tetap memperoleh pekerjaan yang baik. Di mana banyak orang mengalami kesulitan, tapi berkat kasih Tuhan, saya tetap merasakan bahwa Tuhan tetap memberikan berkat dalam kehidupan saya. Ya. Itu sih Bu Farida yang saya rasakan. Ya, itu ya, itu berarti kita syukuri ya. Iya. Kita menyadari, kita merasakan dan mengalami ya. Padahal masa pandemi ini sungguh membuat porak-poranda ya dari segala segi begitu. Banyak sekali yang mengalami masa-masa yang luar biasa gitu. Mungkin ada yang lain atau kita bisa masuk ke poin kedua, manakah kebaikan Tuhan yang saya alami dalam situasi pandemi ini. Boleh ada 4 yang bisa kita sharingkan. Silakan Bapak Ibu boleh menyampaikannya. Ya, saya jawab ya, Ya. Farida. Saya mengalami kasih Hmm. setia dan kebaikan Tuhan hampir setiap saat. Meskipun saya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi saya tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan pada saya. Misalnya waktu saya sakit, saya bisa mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang sekitar, dari keluarga, dari suami, dan juga dari teman-teman komunitas dalam bentuk mereka mendoakan saya. Terus juga di tengah COVID yang makin tinggi, itu saya tidak tertular. Padahal suami saya kena. Lalu banyak deh hal-hal kecil. Saya masih bisa tetap ke gereja, ikut misa. Ya. Biarpun pandemi lagi tinggi, saya bisa dapat kekuatan, bisa Ikut tidak misa. dalam keadaan ketakutan gitu loh. Ya. Ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Sungguh luar biasa ya. Kasih Tuhan tuh. Jadi kita jangan melihat dari satu sisi keterpurukan, tapi pasti Tuhan ada hal-hal yang cukup, yang perlu kita syukuri gitu. Mungkin yang lain, Christina atau Pak Awi sendiri. Ya, mungkin tadi saya hampir sama ya sama Bu Siska ya. Mengalami kasih Tuhan itu ya puji syukur, suami dan anak tetap bisa bekerja dengan baik.
walaupun memang mungkin ada seperti anak ada mengalami pengurangan pendapatan dalam masa pandemi, tapi kami semua juga mengerti dan menerima apa yang perusahaan terasa alami. Tapi setelah sedikit pandemi berlalu, itu sudah kembali seperti sedia kala. Tapi kami tetap bersyukur apapun yang diberikan. Untuk suami juga tetap seperti biasa masih bisa bekerja dengan baik. Itu yang jelas-jelas kami rasakan. Mengalami kasih Tuhan. Walaupun kita juga mendengar begitu banyak orang-orang yang mengalami kesusahannya, tapi Tuhan tetap baik, berbelas kasih terhadap kami. Itu saja, Terima kasih. Bu Farida. Ya, terima kasih. Pak Wi. Ya, terima kasih Bu Farida. Kalau saya juga hampir sama juga ya, masih dikasih kesempatan bisa bekerja walaupun sudah pensiun 12 tahun. Jadi kasih Tuhan itu masih memberi kesempatan kepada saya juga bisa berkarya gitu. Kemudian berapa kali dari ya mungkin lingkungan yang dekat ya, keluarga sendiri dan ada yang kena dengan COVID-19. Nah, saya terpaksa juga harus ngetes ini juga PCR ya. Tapi puji Tuhan ya sudah 4 kali di tes PCR dan antigen nggak tahu, nggak terhitung juga. Ya semuanya negatif. Tuhan masih ya memelihara dan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Terima kasih Bu Olida. Ya, betul. Bersyukur ya Pak. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Bu. Ya, saya juga bersyukur kasih Tuhan yang memelihara keluarga saya ya. Kita masih baik-baik semua, istilahnya pekerjaan juga, anak-anak ya. Pak Gunawan kan memang sudah pensiun ya gitu. Tapi kami masih bersyukur dengan dan juga diluputkan dari COVID ya. Itu satu hal yang luar biasa itu. Dan juga yang ajaibnya Tuhan ya, kasih setia Tuhan tuh yang nyata dalam masa pandemi ini. Saya cerita ya, bulan depan anak saya mau menikah dan itu pun ketemunya di dalam masa pandemi gitu. Jadi ya semua orang nggak percaya, bingung gitu, tapi itulah Tuhan mempertemukan di dalam masa pandemi yang sedang tinggi begitu. Jadi makanya saya bilang ini satu rahmat yang luar biasa dari Tuhan gitu ya. Oke, makanya saya minggu ini saya full pelayanan begitu. Saya sudah ditegur, bahkan Gunawan juga tadi sudah ngurangi. Saya bilang terakhir minggu ini sampai tanggal 24 selesai. Saya bilang minggu depan saya sudah fokus, benar-benar fokus untuk urusan keluarga begitu. Semata-mata saya hanya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik pada keluarga saya. Itu aja Pak. Ya Bapak Ibu, saya rasa kita sudah bahas untuk sharing dan aksi nyatanya ya tentunya kita yang akan action ya kepada orang-orang yang kita jumpai yang dalam arti kata ketika kita melakukan aksi nyata berupa kasih kepada sesama itu tidak ujuk-ujuk harus berisi materi, tidak. Ini saya ceritain kemarin saya misa di MKK
jam 11 siang karena kebetulan anak saya tugas gitu. Terus sebelah saya duduk ibu-ibu tunanetra begitu. Saya duduk di bangku kedua yang sebenarnya masih bisa diisi dengan 6 orang. Tapi saat itu kami duduk hanya saya bertiga, terus sama ibu yang tunanetra. Jadi antara ibu itu dengan saya masih ada jarak bisa 2 orang duduk gitu. Nah saat itu dengan berbagai dia kegiatannya, maksudnya dengan dia berlutut, dia duduk, dia berdiri, dia lepas masker, dia pakai masker, sampai akhirnya karena Tatip juga nggak kurang anak muda ya, kurang memperhatikan kalau ibu itu nggak bisa lihat ya. Jadi ketika mau kolektor diedarkan juga nggak lihat, jadi saya bantu begitu sampai akhirnya maskernya jatuh di lantai gitu. Dan setelah itu ya saya bantu, saya tolong ya, jujur saya tuh takut sekali yang sama namanya masker, baik orang bekas orang pakai atau sendiri pakai, itu saya sangat takut banget gitu loh istilahnya. Tapi saat itu saya di gereja, mau nggak mau kan, saya harus menghilangkan rasa ketakutan saya itu, menghilangkan rasa saya, istilahnya saya nggak mau bantu itu ibu ya, tapi sudah jatuh ke lantai. Ya sudah, akhirnya saya ambil, saya semprot-semprot, lalu saya keluarin lagi yang dari tas saya yang baru saya berikan kepada si ibu itu. Dan ketika dia mau nyambut komuni pun, saya pesan ibu duduk aja, nanti petugas yang akan datang ke ibu, saya bilang gitu. Setelah pulang saya tuh merenung, nah itu yang tadi saya katakan. Saya biasa masker bekas saya sendiri, kalau saya habis copot masker, itu pasti saya gulung-gulung kan, saya semprot, saya juga tangan saya semprot, cuci tangan, begitu. Tapi saat itu waktu maskernya jatuh pada waktu persembahan. Jadi masih cukup panjang sampai terima komuni. Nah, di situ saya udah pulang sih baru mikir, gila ya, kok saya bisa lakukan itu? Itu saya tanpa saya sadari gitu. Dari di situ saya hanya merenung, saya bilang ya itu karena adanya roh Tuhan ya, adanya kasih Tuhan. Kalau enggak saya juga enggak sanggup lakukan itu. Saya harus mengambil masker ibu itu, saya lipat, saya semprot tangan saya keluarin yang baru, saya berikan. Itu benar-benar sih. Nah itu satu hal yang saya sendiri juga sampai hari ini bingung, kok bisa ya gitu. Nah itu salah satu yang ya kita memang harus peduli ya kepada sesama begitu, tanpa kita harus memilah-milah gitu ya. Saya merasa memang kalau dipikir dengan pikiran saya mungkin nggak lakukan, tapi saya nggak tahu saat itu saya bisa merasa iba, merasa kasihan dengan ibu itu karena dia sendiri kan gitu. Ya itu aja sharing saya. Semoga kita bisa saling menguatkan dari sharing-sharing yang kita ungkapkan pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sharingnya. Semoga pertemuan kita yang ketiga ini sungguh dapat memaknai setiap kita ya, untuk lebih lagi mengenal akan kasih setia Tuhan. Sekarang kita masuk ke doa umat. Silakan Bapak Ibu yang mau berdoa
Ya Bapa Secara yang Maha Baik. silakan Bu Siska. Ya Silakan. Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang dibebani tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus di lingkungan Stefanus 6. Semoga Allah Bapa melimpahkan semangat pelayanan kepada mereka untuk melayani umat agar semakin bertumbuh di dalam iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa doa kami kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami juga mau berdoa untuk setiap umat lingkungan Stefanus 6 yang sedang mengalami kesulitan, mengalami kegagalan maupun kekecewaan dan juga sakit penyakit. Kiranya Allah Bapa yang penuh kasih selalu menyertai dan mendampingi mereka, agar mereka boleh dikuatkan dalam menanggung masa-masa sulitnya, dalam menanggung penderitaannya. Biar Tuhan memberikan cahaya, penerangan bagi hidup mereka yang menderita, dan juga berikan kesembuhan bagi yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami doa ya kami ya Tuhan. Tuhan. Allah Bapa yang baik, ajarilah kami untuk memiliki kepekaan hati, untuk sungguh-sungguh mencari dan mengenal Engkau ya Tuhan lebih dalam, agar kami memiliki karakter, agar kami tidak memiliki karakter seperti embun pagi yang mudah hilang dan lenyap. Tapi kami ingin seperti memiliki karakter seperti hujan yang selalu mengairi muka bumi dan memberikan kehidupan bagi orang lain. Kami mohon, Kabulkanlah kabulkan doa kami ya Tuhan. ya Tuhan. Mari kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Silakan Bu Siska. Marilah kita tutup dengan doa. Allah yang Maha Baik, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Engkau. Semoga kami bisa mengalami kasih setia-Mu yang selalu hadir menemani hidup kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menemani dan menolong sesama kami, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan Bu Farida berkat dan pengutusan. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Pak Wi lagu penutupnya. Saya ini dulu, saya out dulu.
Sebentar, Pak. Kita sebagai gereja persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi, kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah, lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi, kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah, lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Berdirilah teguh dan janganlah goyah, lihatlah selalu dalam pekerjaan Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia tercinta. Oh Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Faridah Halim yang malam hari ini telah memandu acara pertemuan BKSN yang ketiga
juga terima kasih pada Pak Wikarya, Ibu Christina, Ibu Helen yang telah berpartisipasi pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati langkah-langkah kita ke depan. Selamat malam. Selamat malam. Terima Amin. kasih Ibu Terima Farida, Ibu kasih. Siska, Ibu Christina, dan Ibu Helen. Terima Sama-sama. kasih Terima Pak kasih Wi. semua Pak Wi, Farida, Iya, Semuanya. Foto nggak nih? Helen, Siska. malam Mau dipoto nih. hari ini Sampai jumpa. karena Pak Theo nggak di Jakarta. Oh, Jadi ya kita mendapat fasilitas aja peminjaman Zoom. Ya semoga pandemi cepat berlalu jadi kita berani untuk offline. Iya, Jadi bulan depan oh, ada. Oktober ya dimulai di rumah Christina ya. boleh. Tanggal 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 berapa ya mulainya? minggu pertama ya. Tanggal Ya. berapa Bu Farida? Tunggu Oktobernya. Oktober aman-aman ya, yang aman, yang aman. Tanggal Christina bisa tanggal berapa? Boleh, Selasa boleh. Selasa ya. Oke deh Selasa. Selasa atau Tanggal tanggal 4 ya? Ya tanggal Ya. 4. 4 Oktober. Itu Ya. yang pertama. Ya, Ya. kita coba offline yang pertama. Begitu. Berarti tiap hari Selasa Bu Farida? Enggak Enggak. Oh, juga. Enggak. Bisa. Saya enggak. coba dulu lihat animo yang mau hadir ya. Kalau Iya. tetap hanya sedikit ya sudah berdoa aja masing-masing ikut Romojo. Saya nggak Iya bisa kan? loh ya. Hah? Saya nggak bisa, bukan nggak mau. Saya nggak ada di sini kan, nggak di Oh, Jakarta. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Iya. Helen. Yang nggak ada di Iya. Jakarta ya dimaklumin. Tapi kalau yang Iya. ada di rumah udah Tapi nggak dikasih hadir. fasilitas Zoom, tetap nggak mau Zoom. Sekarang dibukain pintu nih sama umat yang lain. Nah kan disilahkan melangkah dari rumah. Nah itu kan satu tantangan juga. Apakah mau melangkah keluar? Ibu Christina mau buka pintu nih rumahnya ceritanya tanggal 4. Kita lihat, ya kan? Kalau banyak yang mau melangkah, silakan dilanjutkan. Saya tidak program Oke. untuk minggu kedua, minggu ketiga, karena pasti kita nggak bisa hadir di minggu kedua, minggu ketiga, dan juga minggu keempat. Kayaknya kita pergi ya, Christina Ya. ya. 25 malam. Jadi saya hanya bisa hadir yang sekali. Terus nanti tinggal saya serahkan kepada seksi liturgi yang lain seperti Ibu Santi dan Ibu Dewana. Silakan mereka kalau memang mau untuk offline ya silakan begitu. Saya rasa itu aja. Itu karena Oke. Bu Siska juga nggak bisa Iya. ya. Bu Siska minggu kedua, ketiga nggak bisa. Itu kan? Iya, saya soalnya pulang Hmm. kampung. Bu Farida, saya tanggal 4 itu ada ngajar binus online dari Oh jam iya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Berarti banyak yang nggak bisa nih. Berarti banyak yang bisa. Iya. Nggak. coba kalau cepat selesai lebih kadang-kadang. Kalau Nggak ngajar apa-apa terus. Pak Wi. Kan kita mau Kelasnya uji malam, coba. kelas malam tuh. Apa mau ganti hari? Atau mau ganti hari? Kalau Senin saya kosong sama pasti. Kalau Senin Senin. sekarang Mau Ganti Senin. Senin aja. Ya boleh. Mau Senin aja. Senin. Boleh tanggal 3. 3. Mana? Farida bisa Senin. Bisa. Nggak bisa juga deh. Helen. Saya nggak bisa. Helen pergi. pergi. Saya Dia di pergi. atas tanggal 7. Tanggal 7. Oh, Helen pergi. Ya. Heeh. Justru kalau udah di atas tanggal 7 kita nggak bisa. Ya, pada Ketemu pergi deh. semua di atas tanggal 7. Kalau di atas tanggal 7 ya minggu kedua. Tapi ini kita uji coba aja. Iya. Jadi nanti pada pertemuan offline yang pertama itu kita tentukan langkah selanjutnya. Begitu. Benar. Apakah mau tetap offline ya
atau mau kembali ke online, atau mau berdoa masing-masing di rumah. Nah, itu pilihan gitu. Atau mau gabung doa sama saya setiap hari 9.30 dengan teman-teman saya melalui Zoom. Itu dengan tim dari MKK sih. Itu saya lakukan sudah 400 hari. Jadi kita lakukan ketika tim ada yang kena COVID. Sejak saat itu kita berdoa setiap malam melalui Zoom dan kita doakan siapa aja yang nitip doa ke kita. Kita doakan tanpa kita pilih-pilih ini kenal apa enggak gitu. Itu yang ya salah satunya. Ya tim dari itulah Helen dari tim Kerahiman Koronka. Oh, Iya, gitu. Nah, itu ya. Memang. Oke, itu aja. Jadi nanti kita umumin yang buat tanggal 3 jamnya setelah konfirmasi dengan Bu Kristina, enaknya mau mulai jam berapa, begitu ya. Nanti di pertemuan minggu depan kita masih ada pertemuan 1 kali dengan Romoh Manaik di tanggal 20, sebentar saya lihat. Di tanggal 28. Ya. 28 dengan Romo Manaik. Pertemuan terakhir itu. Saya harapkan banyak yang hadir karena saya sudah nggak bisa ikut. udah pergi ya Helen ya. Iya. Ya apa? Nggak apa-apa kalau bisa boleh ikut. Nggak bisa. Nanti ada berita-berita yang ada kabar-kabar yang baik juga dari Romo. Iya. Oke, ya. Oke. Tuhan Oke. berkati semua. Thank Ya, you. terima Baik. kasih. Selamat malam, Terima Tuhan kasih. memberkati. Selamat malam. Sampai ketemu. Ketemu lagi. Pamit ya, Terima Pak. kasih, Pak Wi. Pamit semuanya. Ya, Terima kasih. pamit. Iya, pamit semua. Amin. Iya. Iya.